Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Dur. Saya adalah murid dari SMPK kelas 1 sub 1. Kesempatan kali ini saya akan membahas atau memperbincangkan topik yang sedang hangat atau sedang menarik untuk diperbincangkan, yaitu topik pendidikan. Pendidikan di Indonesia, kita tahu lambat laun sudah mengalami banyak sekali perubahan. Tentunya perubahan yang mengarah ke hal yang positif untuk membangun Indonesia semakin maju ke depannya. Nah, pendidikan Indonesia sudah mengalami banyak sekali perubahan, contohnya yaitu dari segi infrastruktur, teknologi yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Karena adanya waktu itu ada COVID, adanya suatu inovasi baru, yaitu sudah menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun website. Dari situ kita sudah melihat bahwasanya pendidikan kita sudah mengalami perubahan yang mengarah ke hal yang baik. Nah, di sini di angkatan saya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum saya dari mulai saya masuk, saya mengalami kurikulum 2013. Tetapi di tahun ini atau dua tahun atau tahun sebelumnya, Menteri Pendidikan kita merubahnya menjadi kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Tujuannya tentunya untuk membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Tentu ada tujuan lain untuk guru dan juga siswa. Dengan adanya kurikulum Merdeka, guru dan siswa menjadi lebih kreatif ataupun lebih membuat pembelajaran menjadi efektif dan menarik tentunya, karena pembelajaran dalam kurikulum ini atau kurikulum Merdeka ini lebih menekankan kepada pembelajaran yang tidak monoton, yang tidak harus bertempat di satu tempat. Artinya bisa nomaden ataupun bisa berpindah-pindah. Nah, dari situ dapat membuat minat belajar siswa menjadi meningkat. Nah, di sekolah kita atau di sekolah saya di SMPK kelas 1 sub 1 juga membuat suatu inovasi baru demi meningkatkan daya saing siswa dan semangat siswa, dan juga tentunya meningkatkan kompeten siswa, yaitu ada dua program program besar yang dilancarkan oleh sekolah kami, yaitu kontrak belajar dan klinik belajar. Nah, saya akan membahas dari kontrak belajar dulu. Kontrak belajar sendiri saya rasakan sudah mulai dari kelas 7 semester 2. Kontrak belajar sendiri itu lebih mengarah waktu itu lebih mengarah kita harus membuat suatu karya, yaitu karya sastra. Nah, kita suruh memilih untuk membuat suatu karya sastra apapun itu. Tujuannya untuk membuat siswa sudah memiliki proyek-proyek besar untuk portofolionya ke depannya. Nah, lambat laun program kontrak belajar ini juga berkembang menjadi program yang lebih matang, karena dirasanya program ini itu kurang efektif jika dilakukan hanya dalam tanda kutip dalam hal sastra, karena setiap siswa itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada yang ingin mungkin lebih condong ke olahraga, ada yang condong ke masak, ataupun condong ke fisika, kimia, sebagainya. Nah, dari situ sekolah kami juga memikirkan hal tersebut, juga akhirnya adanya program-program kontrak belajar lain seperti ini tentunya, yaitu tentang bahasa Indonesia ataupun debat, yaitu ya dalam tanda kutip program ini semakin matang. Selanjutnya ada program klinik belajar. Nah, program klinik belajar ini biasanya di sekolah kami dilaksanakannya setelah 9 jam pelajaran. Fungsinya atau tujuannya sebenarnya untuk meringankan beban siswa di rumah. Nah, di klinik belajar ini kenapa bisa dibilang meringankan beban siswa di rumah? Karena gunanya sebenarnya untuk mengerjakan
PR siswa, atau dalam tanda kutip bisa menyicil pekerjaan rumah supaya lebih siswa di rumah atau setelah pembelajaran dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, apakah hal tersebut benar-benar terjadi dan apakah hal tersebut benar-benar bermanfaat bagi siswa? Apakah tiap siswa juga mengalami hal tersebut atau tiap siswa merasakan tujuan yang diharapkan oleh para guru dan para petinggi sekolah? Berikut adalah wawancara saya bersama teman-teman saya yang saya pilih untuk melancarkan pendapat-pendapat mereka. Selamat sore bagi yang melihat. Nah, kita sekarang mau membicarakan tentang suatu hal yang di sekolah kita yang tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lain, yaitu adanya suatu program dinamakan Klinik Belajar. Nah, kita itu punya program spesial di sekolah kita. Ya. Pertama-tama itu izinkan kalian untuk Oke ya. Selamat sore saudara-saudara yang menonton video ini. Nama saya Roy Sebastian Cahyono selaku orang yang diwawancarai oleh dan saya sekarang Raju. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membicarakan hal lain tadi, yaitu tentang Klinik Belajar. Saya punya 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian kan sudah mengalami Klinik Belajar. Ya. Menurut kalian Klinik Belajar itu apa sih? Ya, mulai dari saudara Roy. Menurut saya, klinik belajar itu adalah sebuah waktu yang didedikasikan untuk agar para siswa yang bersekolah di sini itu bisa menyelesaikan dan mencicil tugas-tugas PR terutama dan susulan ulangan dan lain-lain secara lebih efektif dan lebih cepat, yang digunakan untuk mengurangi tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan di rumah untuk agar waktu itu lebih efektif. Oke, mungkin kurang lebih sama ya. Tapi ada tambahan lagi, kalau klinik belajar ini biasanya juga digunakan untuk memastikan agar anak tersebut mengerjakan sesuatu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi menurut kalian pengertian secara umumnya klinik belajar itu hampir sama. Nah, dari pengertian tadi, menurut kalian dengan adanya klinik belajar ini tuh apakah bermanfaat? Jika bermanfaat ataupun tidak, tentunya alasannya. Mungkin sekali Oke, menurut saya bermanfaat ya, karena banyak dari teman saya yang saya ketahui itu biasanya kalau di rumah jadwalnya padat sekali dan juga tidak memungkinkan untuk mengerjakan tugas. Jadi mereka bisa memanfaatkan waktu klinik belajar ini untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi dengan adanya klinik belajar itu menurut saudara sekalian itu bermanfaat ya, dan membantu bagi murid-murid untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan di rumah karena adanya les. Nah, sedangkan untuk menurut saya klinik belajar ini belum bisa dikatakan bermanfaat ya, karena saya sudah melihat murid-murid di sini cenderung menggunakan klinik belajar itu sebagai waktu untuk having fun, karena mereka itu memiliki pemikiran di sekolah kalau misalnya tugas-tugas ya saya kerjakan di rumah aja, saya kerjakan di rumah karena ya klinik belajar kan nggak lama-lama amat ya, saya nggak bisa ngerjain itu. Dan juga ya sudah kita ganti waktunya untuk bermain game dengan teman-teman dan hangout, itu biasanya berumpi, ngobrol bareng, diskusi hal-hal yang kurang jelas ya, sama yang kurang sesuai sama tujuan utamanya klinik belajar ini. Jadi menurut saya masih belum bisa dikatakan sangat bermanfaat betul. Jadi menurut saudara Roy, karena yang klinik belajar ini pemanfaatan klinik belajar itu belum terjalin secara dalam tanda kutip belum maksimal, Iya, sangat belum maksimal. Jadi perlu ada ya dari pihak sekolah pun menekankan bahwa klinik belajar ini tujuannya untuk meringankan beban siswa.
dalam hal mengerjakan PR ataupun mengerjakan tugas-tugas lainnya yang dapat dikerjakan bersama teman ataupun secara individual. Yes. Nah, selanjutnya, jika kalian itu misalnya jadi petinggi dari sekolah ini, kalian itu mau ngapain sih dengan ada klinik belajar itu? Kalian mau tetap ada klinik belajar ini ataupun mengubah klinik belajar menjadi kegiatan-kegiatan lain? Semacamnya bisa dijelaskan? Menurut saya, jika saya menjadi salah satu peneliti yang memiliki kewenangan untuk mengganti kegiatan-kegiatan tertentu, itu adalah dengan sebenarnya mengganti waktu yang intended for yang seharusnya digunakan untuk klinik belajar menjadi waktu anak-anak itu bisa melakukan kontrak belajar seperti kayak gini, ataupun mengadakan ekstrakurikuler yang bisa menunjung bakat dan minat anak-anak. Nah, karena dengan adanya ekstrakurikuler ini, anak-anak kan cenderung mereka lebih termotivasi apabila dia atau anak tersebut itu melakukan sesuatu yang dia sukai dengan orang-orang lain yang sepemikiran yang sama. Jadi dengan adanya warga itu, anak-anak itu lebih produktif dalam mengembangkan bakatnya. Kalau misalnya anak-anak yang kan banyak tuh anak-anak yang malas mengerjakan tugas ini belajar ini. Nah, gimana kita ganti dengan hal-hal yang lebih ringan tapi juga lebih produktif yang bisa mengasah pola pikir dan juga tingkat intelektual anak dan mungkin secara pelajaran ataupun secara misalnya kayak menggambar dan lain sebagainya yang tidak terlalu istilahnya yang kurang itu yang jarang di highlight lah kan pelajaran yang menurut saya dengan mendapatkan ekstrakurikuler sih. Mungkin menurut saya klinik belajar itu tetap diperlukan karena ya seperti yang sebelumnya, karena mereka beberapa siswa itu masih membutuhkan waktu untuk mengerjakan selain di rumah. Tapi juga seperti kata Lois, tadi juga ada anak-anak yang malas-malasan saat klinik belajar. Mungkin mereka juga berpikir bahwa aku bisa kerja di rumah kan karena mereka nggak punya anak sendiri. Tapi menurutku klinik belajar ini masih harus berpada untuk anak yang pertama, dan untuk anak yang kedua kita bisa lebih memperketat lagi penjagaannya. Jadi harus ada itu balik lagi peninjauan dari pihak-pihak sekolah untuk kedepannya bagaimana seharusnya klinik belajar itu dapat terlaksana dengan baik. Sepertinya sekolah kita sebagai solusinya bisa membuat semacam seminar ataupun program lah untuk mengedukasi siswa-siswa. Nah, mungkin itu saja sudah terjawab semuanya. Pertanyaan. Sekian, terima kasih. Nah, dari wawancara yang setelah saya lakukan, saya akan membuat suatu rangkuman ataupun akan menyimpulkan tentang jawaban-jawaban dari teman saya. Nah, saya tadi melontarkan kepada teman-teman saya tentang 3 pertanyaan seputar klinik belajar. Yang saya akan pertama-tama akan membahas tentang pertanyaan pertama, yaitu mengenai apa sih menurut mereka klinik belajar itu. Nah, dari dua narasumber tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya klinik belajar menurut mereka pengertiannya masih sama, yaitu tujuannya lebih mengarah kepada untuk meringankan beban siswa dalam hal mengerjakan PR, ataupun bisa juga dengan adanya klinik belajar juga memudahkan siswa jika mengalami kesulitan dapat menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Misalnya kita mengerjakan soal fisika, nah kita mengalami kesulitan dengan adanya klinik belajar tersebut kan karena masih ada waktu, kita dapat menanyakan kepada guru fisika
tadi tentang soal yang kita anggap itu sulit. Nah, dari hal tersebut kita dapat lebih mungkin meningkatkan siswa itu untuk dapat lebih aktif dalam hal untuk bertanya kepada guru, karena mungkin jika adanya kalau di pembelajaran secara langsung yang secara berkelompok ataupun secara per kelas itu kurang, menurut mereka ada beberapa siswa yang kurang, dalam tanda kutip, kurang mau berani aktif lah. Ya, selanjutnya soal kedua yaitu apakah klinik belajar ini bermanfaat bagi para siswa. Dari dua narasumber ini sedikit adanya perbedaan pendapat dari segi, ya bisa dibilang ada sedikit pro dan kontra, di mana Skyen lebih mengarah ke pro terhadap klinik belajar, dikarenakan dalam kutip klinik belajar ini semakin bermanfaat untuk kedepannya. Sedangkan dalam segi Royce lebih tidak menyetujui adanya klinik belajar ini, dalam tanda kutip kurang bermanfaat, karena menurut Royce klinik belajar ini kenapa tidak bermanfaat, dikarenakan klinik belajar sudah tadi dijelaskan masih banyak siswa yang belum memahami tujuan asli dari adanya klinik belajar. Masih Royce sering melihat masih banyak murid-murid yang waktu klinik belajar bukannya memanfaatkan untuk mengerjakan PR, mereka lebih menggunakan klinik belajar ini untuk bermain ataupun hal-hal lain sebagainya, untuk mungkin untuk ngobrol atau hanya pindah-pindah klinik belajar untuk bercanda gurau bersama temannya. Nah, hal tersebut sudah melenceng dari adanya tujuan dari kotak belajar dari klinik belajar menurut Royce. Dengan menurut Skyen, dengan adanya klinik belajar ini semakin membuat siswa itu dalam tanda kutip meringankan, karena dengan adanya klinik belajar siswa yang memiliki les tambahan setelah adanya sekolah dapat terbantu, karena dengan adanya klinik belajar hal tersebut akan lebih terminimalisir dikarenakan dapat mengerjakan PR sebelumnya. Nah, selanjutnya di soal ketiga saya menanyakan tentang jika kalian, kepada narasumber saya, jika kalian memiliki wewenang lebih terhadap hal memiliki wewenang lebih dalam hal pendidikan di sekolah kita, apakah program klinik belajar ini akan terus kalian laksanakan? Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa kembali terjadi adanya perbedaan pendapat di antara keduanya. Dari segi Royce, dia lebih mendukung pendapat dia sebelumnya, bahwasannya klinik belajar ini dianggapnya kurang efektif tentunya, maka dia lebih menyarankan untuk memanfaatkan program-program lain seperti adanya pemantapan dalam hal ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler sendiri menurut Royce di sekolah kita lebih banyak diminati ketimbang klinik belajar, karena ekstrakurikuler adalah program pilihan siswa atau siswa dapat memilih sesuai minat bakat mereka. Dan dari situ tentunya menurut Royce siswa akan lebih tertarik untuk belajar hal yang mereka minati dibandingkan klinik belajar yang tujuannya belum dimengerti dengan jelas bagi setiap siswanya. Sedangkan kalau dari segi Skyen, jika dia memiliki wewenang lebih, dia masih teguh dalam pendapat sebelumnya, dia akan terus
mengembangkan klinik belajar ini menjadi program yang lebih matang demi ke depannya, karena menurut saudara sekalian, klinik belajar sendiri juga bermanfaat jika program-program dari sekolah atau survei dari sekolah itu sudah dilaksanakan dengan baik terhadap masing-masing siswa. Dari adanya hal tersebut, sekalian akan terus jika dia memiliki wewenang lebih, akan terus mengembangkan program klinik belajar ini menjadi program yang lebih matang ke depannya. Dan itu mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara tadi. Jadi sebenarnya perubahan atau inovasi tentunya memiliki pro dan kontra, atau bisa dibilang memiliki sisi positif dan negatifnya. Ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju dengan adanya suatu perubahan yang berskala. Maka dari itu program-program itu harus terus berkembang tiap tahunnya demi memajukan suatu pendidikan yang lebih baik ke depannya. Semoga pendidikan di Indonesia akan semakin membaik ke depannya dengan adanya peserta-peserta didik yang lebih kompeten, dengan adanya perubahan tiap tahunnya menuju Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam video kali ini yang menjelaskan tentang topik yang marak diperbincangkan atau viral tentang pendidikan. Dan mungkin ya itu saja sharing saya tentang program-program di sekolah saya. Kalau dari pendapat saya sendiri, program-program di sekolah saya dan program-program dari pemerintah sudah mengarah ke jalan yang baik dalam hal pendidikan. Sekian dari saya Edward, pamit undur diri. Terima kasih.